Nah ini secara apa ya, sakit ngaji buatan? Bisa. Bisa ya? Ya, insya Allah. Oh bisa ya? Ya, Mas, kurang lancar. Ngaji maksudnya baca Al-Quran bisa, walaupun masih banyak yang salah. Insya Allah bisa, walaupun ya belum yang kiro atau gimana, tapi bisa. Insya Allah. Nggak bisa ya, Mas, kurang lancar ya, Mas. Nggak apa-apa. Nggak bisa. Bisa ngaji ya, kurang lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Sahru Ramadhanalladzi unzila fihil Qur'anu hudzal linnasi wa bayyinatim minal huda wal furqan. Syahru Ramadhanal ladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatim minal huda wal furqan. Syahru Ramadhanal ladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa basyinatim minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal linasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadhana alladzi unzila fihil Qur'ani hudalin nasi wa bayyinatin minal hudaya wal furqan. Beda, lebih pahalanya lebih besar di hari yang lain. Beda ya mungkin ya, beda. Berapa kali? Lebih baik pas waktu Ramadan puasa. Iya. Kalau pas puasa itu seingat saya pahalanya dilipatkan 10 kali lipat per huruf. Setahu saya lebih banyak puasa. Waktu puasa, karena tidur aja mendapatkan pahala, apalagi ngaji. Ya nggak tahu deh. Bedanya nggak? Nggak tahu. Nih. Bedanya apa ya? Kalau ngaji di bulan puasa kayaknya berlipat ganda sih kayaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba ila yaumil qiyamah. Pemirsa Tabligh TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, telah kita lihat tadi bagaimana reaksi dari para teman-teman, gimana kesemangatan mereka membaca Al-Quran, sekalipun tertatih-tatih ternyata mereka juga bisa ternyata untuk membaca Al-Quran, dan itu sesuatu sekali. Maka dikarenakan Al-Quran itu adalah kitab suci atau firman Allah Subhanahu wa taala yang layak untuk kita baca, kita pelajari dan kita amalkan, maka sekalipun kita merasa belum mampu, mari senantiasa kita gelorakan dalam jiwa kita untuk terus membaca Al-Quran setidaknya sehari sekali. Bagaimana tidak, Al-Quran itu dengan kita senantiasa membacanya setiap hari, maka akan bisa menjadi penenang bagi jiwa kita di saat kita sedang ada masalah ataupun nggak ada masalah. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmah. Diturunkannya Al-Quran itu sebagai obat dan sebagai rahmat. Begitu yang difirmankan Allah dalam surat Al-Isra ayat 82. Terus kemudian yang kedua, Al-Quran itu ketika kita senantiasa untuk membacanya, maka akan menjadi penolong atau syafaat bagi kita di padang mahsyar kelak. Sehingga kita bisa saja merasa ya ini minim amal, tiba-tiba kita ditolong oleh Al-Quran yang kita baca. Mungkin kita merasa jarang membaca Al-Quran, tapi karena keikhlasan, walaupun sedikit kita membaca Al-Quran, hal itu akan menjadi penolong bagi kita. Apalagi kalau kita bisa senantiasa membaca Al-Quran tiap hari. Kemudian yang ketiga, nah ini yang menarik. Betapa yakni orang yang membaca Al-Quran itu walaupun tertatih-tatih, maka di sana mendapatkan 2 pahala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Alladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaqqun lahu ajran." Orang yang membaca Al-Quran dan dia merasa tertatih-tatih, merasa kesusahan untuk membacanya, lahu ajran. Dia mendapatkan 2 pahala. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Maka teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari senantiasa kita terus berupaya untuk istiqomah membaca Al-Qur'an karena memang fadilahnya cukup besar.
Bagaimana kalau kita membacanya di bulan Ramadan? Apakah pahalanya lebih banyak atau lebih besar daripada di luar bulan Ramadan? Tentu iya. Karena apa? Karena di bulan Ramadan, Al-Quran itu diturunkan pertama kali di muka bumi, ya di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Makanya Jibril itu, kana Jibrilu yalqahu fi kulli lailah min Ramadan. Bahwasanya Jibril itu setiap malam di bulan Ramadan itu mendatangi Nabi Muhammad. Setiap malam di bulan Ramadan mendatangi Nabi Muhammad fayudarisuhul Quran, untuk belajar Al-Quran bersama dengan Nabi Muhammad, atau yakni untuk saling mempelajari Al-Quran, saling mengajari dan saling mempelajari. Maka kalau Nabi Muhammad sebagai orang yang sudah jelas-jelas paling mulia di muka bumi dan dijamin masuk jannah, setiap malam itu beliau membaca Al-Quran bersama dengan Jibril, mempelajari isi Al-Quran bersama dengan Jibril, apalah kita yang jauh daripada kata kenabian. Kita juga mungkin di antara kita masih banyak berlubang dosa ataupun penuh dengan noda-noda hitam kemaksiatan. Maka tentu kita itu layak untuk setiap hari, setiap siang, pagi, sore, malam untuk membaca Al-Quran, khususnya di bulan Ramadan ini. Makanya para ulama-ulama terdahulu itu mereka lebih banyak menyibukkan diri dengan ibadah baca Al-Quran daripada hal-hal yang lain. Seperti contoh katakanlah yakni seorang ulama tabi'in, Sufyan Ats-Tsauri. Beliau pernah diceritakan oleh kawan-kawannya bahwa kana Sufyan Ats-Tsauri idza dakhala Ramadan taraka jama'al ibadat wa aqbala ala Al-Quran. Beliau Imam Ats-Tsauri itu kalau sudah masuk bulan Ramadan, beliau fokus membaca Al-Quran dan beliau meninggalkan ibadah-ibadah yang lain. Dalam artian, ya beliau tetap mengerjakan ibadah-ibadah sunnah, tetapi lebih banyak durasinya kepada tilawah Al-Quran. Belum lagi kita lihat bagaimana Imam Al-Bukhari. Imam Bukhari itu setiap siang, itu mesti setiap siang atau sehari sekali di siang hari, itu pasti beliau mengkhatamkan Al-Quran. Imam Syafi'i apalagi. Imam Syafi'i itu setiap satu hari sekali itu mesti 2 kali khatam. Makanya disebutkan oleh muridnya, yakni Rabi' bin Sulaiman, bahwa kana Syafi'i yakhtimul Qur'an fi syahri Ramadan 60 khatmah. Beliau Imam Syafi'i itu mengkhatamkan Al-Quran sebulan itu sampai 60 kali. Itu artinya satu hari sampai 2 kali khatam. Dan itu bagi beliau adalah sesuatu yang mudah tentunya, karena beliau adalah seorang ulama sekaligus sebagai seorang yang sudah hafal Al-Quran. Dan tentu orang yang hafal Al-Quran itu lesannya itu lebih mudah untuk membaca Al-Quran daripada kita yang belum baca Al-Quran, ataupun bagi kita yang masih kesusahan baca Al-Quran. Maka sangat maklum sekali kalau satu hari itu bisa 1 kali khatam atau bahkan 2 kali khatam. Bahkan yakni kita baca Al-Quran itu pakai mushaf. Beliau ini yang sudah hafal Al-Quran tentu nggak pakai mushaf. Lagi bekerja sambil baca Al-Quran. Lesannya itu mudah untuk mengucapkan yakni kalam-kalam Allah Subhanahu wa taala dalam pekerjaannya, dalam kesibukan apapun itu. Seakan-akan diem tapi ternyata lesannya membaca Al-Quran. Makanya maklum kalau satu hari itu bisa sampai 1 kali khatam, 2 kali khatam. Bahkan Imam Malik rahimahullah itu pernah disebutkan bahwa kana Malik yatruku durusan ilm liyaqra'al Quran. Beliau itu meninggalkan mengajar ilmu agama Islam dan beliau fokus yakni membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Kenapa demikian? Karena memang syahrul Ramadan wa syahru tilawatil Quran. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.